Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan perkenalkan, nama saya Ray Mikael dengan stambuk M1B1 18017 kelas lingkungan A. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Dialah saya diberikan kesempatan untuk memaparkan materi sistem pengolahan air dengan tema saringan pasir cepat. Oke, mari kita langsung masuk pada materinya. Adapun rumusan masalah untuk materi ini, yang pertama pengertian saringan pasir cepat, yang kedua pengolahan air dengan saringan pasir cepat, dan yang ketiga itu adalah kelebihan dan kelemahan saringan pasir cepat. Oke, kita masuk materinya. Saringan pasir cepat. Tiap makhluk hidup membutuhkan air. Air merupakan kebutuhan pokok hidup manusia dan sekitar 80-70%. Namun dari waktu ke waktu tentunya kualitas air semakin menurun. Hal itu juga yang menjadi adanya upaya untuk memenuhi kebutuhan air dalam aspek kesehatan, seperti dilakukannya proses penyaringan. Dan proses penyaringan ada bermacam-macam, dan salah satu contohnya ini adalah saringan pasir cepat. Saringan pasir cepat merupakan saringan air yang dapat menghasilkan debit air dengan hasil penyaringan yang lebih banyak daripada saringan pasir lambat. Debit air yang dihasilkan berguna untuk menghilangkan patogen. Patogen tidak akan terbentuk sebaik apapun yang terjadi di saringan pasir lambat. Dalam pengolahan air tanah, saringan pasir cepat digunakan untuk menghilangkan besi dan mangan. Yang kita tahu, besi dan mangan itu salah satu logam berat yang dapat membahayakan tubuh manusia. Dan untuk membantu proses filtrasi, sering dilakukan serasi sebagai pengolahan pendahuluan untuk membentuk senyawa tidak terlarut dari besi dan mangan. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu media yang digunakan dalam penyaringan pasir cepat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam melakukan proses penyaringan tentunya ada media-media yang harus kita siapkan. Adapun medianya yang digunakan untuk penyaringan proses pasir cepat itu adalah pasir kasar berukuran antara 4,4 sampai 1,22 mm dengan kecepatan penyaringan diatur antara 515 meter kubik per meter kuadrat jam. Lapisan pasir setebal 0,6 sampai 8 meter ditempatkan di dalam bak beton dengan kedalaman 2,7 meter. Di atas lapisan koral ditempatkan pipa-pipa pengumpul air bersih tinggi di atas permukaan saringan 0,9 sampai 12 meter. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Adapun persyaratan yang digunakan untuk saringan pasir ini adalah pasir bersih, tidak mengandung tanah liat dan zat organik. Artinya jika seandainya kualitas penyaringannya itu bagus, maka seusahakan pasirnya itu harus steril dari benda-benda asing yang dapat mencemari proses penyaringannya. Yang kedua, butiran maksimum 2 mm, derajat kekerasan 0,3 sampai 0,8, berjenis 2,35 sampai 2,65. Air bekas cucian tidak mengandung SiO2 lebih dari 30, ataupun bisa juga air keruh lainnya. Kita masuk ke proses berikutnya, yaitu adalah proses pengolahan saringan. Sebagaimana kita tahu, tentunya dalam penyaringan saringan pasir cepat tentunya ada prosesnya. Dan ini prosesnya yang pertama itu adalah selama proses filtrasi berlangsung,
partikel yang terbawa air akan tersaring di media filter, sementara air itu terus mengalir melewati media pasir dan penyangga masuk ke lubang, langsung masuk lagi ke pipa netral, terkumpul di pipa manifold, dan akhirnya air keluar menuju bak penampung. Partikel yang tersaring di media lama kelamaan akan menyumbat pori-pori media sehingga menjadi clogging atau penyumbatan. Clogging ini akan meningkatkan heat loss aliran air di media. Peningkatan heat loss dapat dilihat dari meningkatnya permukaan air di atas media atau menurunnya debit filtrasi. Untuk menghilangkan clogging dilakukan pencucian media. Berikutnya, pencucian dilakukan dengan cara memberikan aliran baik pada media backwash dengan tujuan untuk mengurai media dan mengangkat kotoran yang menyumbat pori-pori media filter. Aliran air dari manifold ke lateral, keluar ke orifice, naik ke media hingga media terangkat dan air dibuang melalui gluter yang terletak di atas media. Yang terakhir, bila media filter telah bersih, filter dapat dioperasikan kembali. Yang terakhir itu adalah keunggulan dan kekurangan saringan pasir cepat. Tentunya media-media penyaringan akan selalu ada dampak positif maupun dampak negatifnya. Dan tentunya untuk dampak positif atau keuntungannya yang kalau kita menggunakan pasir cepat ini, yaitu pertama, laju aliran jauh lebih tinggi dari saringan pasir lambat, sekitar 15.200.000 galon per hektar per hari. Yang berikutnya, membutuhkan area tanah yang relatif kecil, kurang sensitif terhadap perubahan kualitas air baku, misalnya kekeruhan, dan yang terakhir, kurang memerlukan kualitas pasir. Dan adapun kekurangan dari saringan pasir cepat ini, yang pertama itu memerlukan perawatan yang jauh lebih besar dari saringan pasir lambat. Umumnya tidak efektif terhadap masalah rasa dan bau. Nah, untuk saringan ini permasalahan bau dan rasa itu tidak berefek. Artinya kalau jika seandainya air hasilnya itu biasanya menghasilkan ada bau dan rasanya, dia tidak terfilter atau tersaring secara bersih untuk kualitas bau dan rasa. Ya, berikutnya, menghasilkan volume besar lumpur untuk dibuang. Hasil dari filter tersebut, lumpur yang dihasilkan itu besar karena dia merupakan proses pertama. Yang berikutnya, membutuhkan investasi yang mahal pada regenerasi populasi. Yang berikutnya, pengolahan air baku dengan bahan kimia sangat penting. Berikutnya lagi, biaya pemeliharaan yang lebih tinggi. Dan terakhir, tidak bisa menghilangkan bakteri. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.